Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersukacita karena ada banyak alasan. Yang pertama, Natal sudah makin dekat, maka digambarkan dengan penyalaan lilin yang ketiga. Yang kedua, ada 191 saudara-saudari kita akan menerima sakramen penguatan. Dan ada banyak asisten imam barisan sini yang akan dilantik. Dan juga tentu ada banyak hal yang kita miliki juga alasan untuk bersyukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang dari kita pernah mendapat undangan untuk menjadi tamu di suatu acara. Mungkin ada juga beberapa orang yang mengundang saudaranya, temannya, pacarnya untuk hadir di sini karena ada yang akan menerima sakramen penguatan. Tadi saya lihat ada yang membawa bunga, akan diberikan bunganya. Ya. Dan senang kan diundang, gitu. Senang kalau diundang. Ya. Bahkan kalau kita tidak dapat undangan, tanya kenapa saya tidak diundang, yang lain kok diundang, gitu ya. Pada umumnya orang bersukacita karena diundang menjadi tamu atau karena kedatangan tamu. Akan tetapi tak jarang ada undangan yang membuat kita gelisah atau ada tamu yang membuat kita susah. Misalnya pegawai pajak, takut ya, kedatangan teman yang suka pinjam, waduh, ya mengelak gitu ya, ya. Atau penagih hutang, pusing kan. Seorang anak kan diberitahu sama ibunya, itu ada penagih hutang, nak beritahu ibu tidak ada. Ya bu, datang tuh penagih hutang, nak ibu ada, kata ibu tidak ada, sekarang ada di dapur. Kalau yang datang adalah orang yang dinantikan, hati kita akan berbunga-bunga. Jika ternyata yang hadir itu adalah orang yang tidak diharapkan, jantung kita berdebar-debar karena takut. Maka bagaimana perasaan kita menjadi tergantung menjadi tamu atau menerima tamu, tergantung dari siapa yang mengundang dan siapa yang datang. Kalau Tuhan sendiri yang datang, kalau Tuhan sendiri yang mengundang, kalau kita ikut perayaan Ekaristi, kita merasa kita pergi ke perayaan ini. Sebetulnya Tuhan mengundang kita untuk datang pada perayaan Ekaristi. Digerakkan oleh Roh Kudus, kita menyambut undangan itu datang kepada perayaan Ekaristi. Jadi sebut Tuhan yang mengundang kita hadir dalam perayaan Ekaristi ini. Maka Minggu Advent ketiga disebut sebagai Minggu Gaudete, yaitu Minggu Sukacita. Karena yang datang adalah yang diharapkan, yaitu Tuhan yang membawa sukacita, Tuhan yang membawa damai sejahtera. Maka pada hari ini kita pantas bersukacita karena kelahiran Tuhan sudah makin dekat. Dengan lilin kedua, sekarang lilin ketiga, nanti lilin keempat, Natal, Tuhan hadir. Rahmat keselamatan makin dekat. Maka sukacita itu digambarkan dengan kasula berwarna rose. Tadi lewat pink ya, betul pink nih. Ini dipakai setahun 2 kali ya, pada Prapaskah Letare, sukacita juga artinya, dan Minggu Advent Gaudete. Pink, kenapa warna pink? Rose berbunga ya. Pink itu adalah campuran warna antara warna tobat insani, yaitu ungu, dengan warna kemuliaan ilahi putih, maka menjadi pink atau merah muda. Sebetulnya ungu muda keputih-putihan dicampur putih menjadi ini. Jadi lambang justru terjadi suatu rahmat dan berkat. 2 pertobatan kita manusiawi disambut dengan kemuliaan ilahi lewat kelahiran Tuhan yang mau menyelamatkan kita. Saatnya hampir dekat. Maka bacaan pertama Yesaya memaparkan suasana Gaudete yang luar biasa.
Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, bersorak-sorak, bersorak-sorailah. Jadi luar biasa ya. Ada kehidupan yang indah dan semarak mulia karena orang melihat kemuliaan Allah. Yesaya membangun harapan dalam diri umat yang pada waktu itu baru pulang dari penderitaan, baru selesai dari zaman pembuangan, untuk menyongsong zaman baru yang ditandai oleh keselamatan melalui berbagai penyembuhan ajaib yang terbukti di dalam diri Yesus. Melalui murid-muridnya, Yohanes bertanya, apa harapan dan impian Yohanes tentang Yesus sebagai Mesias? Juru selamat sebagaimana yang dijanjikan dalam kitab Perjanjian Lama tercapai. Yesus tidak menjawab iya dan tidak bahwa ia Mesias atau bukan, tetapi Yesus menegaskan bagaimana dirinya tampil sebagai pribadi gaudete, pribadi yang membawa sukacita, di mana buah kehadirannya itu membawa sungguh-sungguh kegembiraan bagi banyak orang, seperti yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya yang kita dengar dalam bacaan pertama. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar gembira, kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku, kata Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan kehadiran kita? Apakah kedatangan kita dinantikan keluarga, komunitas kita, tempat kerja kita, pertemanan kita, di tengah umat dan masyarakat? Jangan sampai ketika kita pergi, ketika kita berpisah, orang berkata sorak-sorai bergembira, sudah bebas negeri kita. Karena orang tidak dikehendaki ada di situ, menjadi beban, bukan membawa sukacita. Maka kehadiran kita tergantung sejauh mana kita memberi efek positif, yaitu membawa harapan dan sukacita pada mereka yang kita datangi. Tergantung juga sejauh mana sedekat apa kita dengan Tuhan, sumber sukacita. Makin kita dekat dengan Tuhan, makin kita dapat menjadi pribadi gaudete, pribadi yang membawa sukacita karena kita mengalami sukacita dari dalam. Kedekatan dengan Tuhan bukan jaminan bahwa kita bebas dari kesulitan, bahwa kita tidak ada halangan, bahwa kita tidak ada rintangan, tetapi kedekatan dengan Tuhan membuat kita mampu mengatasi kesulitan, halangan, dan gangguan dalam hidup, sehingga kita tetap mengalami sukacita. Karena apa? Tuhan hadir menopang dalam diri kita. Di atas saja kan ada tulisan, ya, ajakan Tuhan untuk selalu datang kepadanya yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan akan meneguhkan, bukan seketika itu juga bisa terjadi, bisa teratasi, tetapi dengan datang kepada Tuhan kita diteguhkan hingga makin yakin menjalani hidup, mengatasi berbagai persoalan dengan sukacita. Semoga kita mampu menghadirkan Yesus yang murah hati dan penuh belas kasih, yang membawa sukacita bagi banyak orang. Dengan begitu, orang yang berjumpa dengan kita akan mengalami gaudete, sukacita yang luar biasa. Karena apa? Roh Kudus. Semoga 7 karunia Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada saudara-saudari kita yang akan menerima sakramen penguatan tercurah pula kepada kita, hingga kita makin peka akan kehadiran Tuhan yang menawarkan keselamatan pada melalui sesama dan peristiwa. Maka nanti saudara-saudara kan terimalah tanda karunia Roh Kudus. Dengan minyak krisma 7 karunia dicurahkan
efektif dan tidak efektifnya 7 karunia ini tergantung hati kita. Apakah kita terbuka, bekerja sama, didorong dan dipimpin oleh Roh Kudus. Terimalah tanda karunia Roh. Baru saya tepuk damai Kristus. Saudara berkata, dalam rumusan buku sebetulnya itu betul, terima kasih. Ditepuk, terima kasih. Dulu kan ditempeleng ya. Terima kasih. Coba, di mana ada orang berterima kasih di tempeleng itu? Hanya di gereja, ya, di sakramen penguatan. Damai Kristus, terima kasih. Tuh, luar biasa kan? Kenapa? Diutus. Saudara diutus sebagai tentara Kristus melawan kejahatan, melawan kekuatan iblis, membawa sukacita. Karena dosa membawa duka cita. Justru penebusan membawa sukacita. Saudara ditebus, kini pergi membawa warta penebusan itu, damai Kristus. Terima kasih Bapak Uskup. Saya lambangkan begini ya. Ada teman uskup saya, ada banyak cerita saya tentang ini, maka saya tidak pakai ini. Ada teman uskup ini baru-baru ini. Damai Kristus. Dijawab, merdeka. Betul ini, kita kejar betul. Ya, merdeka. Daripada ini udah saya begini saja. Damai Kristus, wujudnya sama. Damai Kristus, saudara Yunus pergi membawa sukacita. Maka mudah-mudahan saudara-saudari yang terkasih, dengan itu kita menjadi pribadi yang dewasa, yaitu seorang pribadi gaudete yang mewartakan kabar gembira, membawa sukacita, karena kita mengalami sukacita dari dalam yang tak dapat direnggut oleh keadaan, emosi, situasi, kondisi apapun, karena Tuhan ada bersama dengan kita, Emmanuel. Mari kita lanjutkan dengan upacara sakramen penguat.